Pemerintah mengatakan pembebasan lahan sekarang sudah jauh lebih cepat. Undang-undang diperkuat, konsesiasi dipermudah, sertifikat dibuat digital. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau memang semakin cepat, kenapa konflik justru semakin banyak? Menjelang 2026, apakah pembebasan lahan jalan tol benar-benar semakin ngebut atau justru semakin ruwet? Mari kita bahas di video ini. Kita mulai dari data, bukan asumsi. Sejak 2015 sampai 2019, pembebasan lahan tol di Indonesia dikenal lambat, rata-rata butuh 3-5 tahun hanya untuk pembebasan lahan. Namun setelah UU Cipta Kerja berlaku, datanya berubah. Menurut Kementerian ATR BPN, waktu pembebasan turun dari sekitar 1.200 hari menjadi 600 hari. Penyelesaian lahan proyek strategis nasional naik hingga 85-90% di tahun 2025. Di atas kertas ini terlihat sukses, tapi mari kita lihat lebih mendalam. Masalahnya bukan di angka nasional, masalahnya ada di lapangan. Di Jawa, DIY, dan kawasan perkotaan, pembebasan lahan justru paling lambat. Data pengadilan menunjukkan kasus konsesiasi naik hampir 18% per tahun. Sengketa terbanyak, harga appraisal, tanah kas desa, dan warisan. Apa artinya? Secara hukum, negara menang, tapi secara sosial, konflik membesar. Sekarang kita akan bicara 2026. Ada fakta penting yang jarang dibahas. Anggaran infrastruktur diperkirakan turun dari sekitar 14% menjadi 11-12% APBN. Fokus pemerintah bergeser ke ketahanan pangan, energi, dan IKN tahap lanjutan. Akibatnya, jalan tol-tol non-PSN harus antri, dana ganti rugi semakin selektif, dan lahan yang tersisa justru lahan yang paling mahal dan paling sensitif. Menuju 2026, kita akan melihat dua wajah pembebasan lahan. Yang pertama, tol PSN di luar Jawa dan tol kawasan IKN. Ini akan sangat cepat, bisa 6-12 bulan. Tapi yang kedua, tol Jawa non-PSN dan tol perkotaan. Ini akan semakin lambat, panas, dan penuh konflik. Bukan karena aturannya kurang, tapi karena masyarakat semakin kritis, dan harga tanah semakin tak masuk logika warga. Jadi apakah pembebasan lahan jalan tol 2026 akan semakin cepat? Jawabannya tidak untuk semua. Negara sekarang sangat kuat secara hukum, tapi belum tentu adil secara rasa. Kalau pembangunan terus dipercepat tanpa keadilan harga dan komunikasi yang jujur, maka yang dikejar bukan lagi jalan tol, tapi konflik yang ditinggalkan. Pembangunan sejati bukan soal seberapa cepat beton dicor, tapi seberapa adil rakyat diperlakukan. Kalau menurut kalian, pembebasan lahan hari ini semakin adil atau semakin memaksa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.